Halo, kembali lagi di channel Globe News. Kali ini kita mau membahas tentang berita Iran kirim ratusan rudal balistik ke Rusia untuk bombardir Ukraina. Para pejabat Amerika Serikat atau AS dan Eropa mengklaim bahwa Iran telah mengirim ratusan rudal balistik jarak pendek ke Rusia yang digunakan untuk membombardir wilayah Ukraina. Menurut para pejabat tersebut, Teheran nekat melakukannya meskipun ada peringatan keras dari Washington dan sekutunya untuk tidak memberikan persenjataannya kepada Moskow. Ratusan misil baru itu dapat membantu Moskow melanjutkan upayanya untuk menghancurkan infrastruktur sipil Ukraina, yang menurut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melibatkan 4.000 bom per bulan di seluruh negeri. Para pejabat Amerika dan Eropa yang berbicara dengan syarat anonim untuk membahas masalah-masalah sensitif mengkonfirmasi bahwa setelah berbulan-bulan peringatan tentang sanksi, Iran telah mengirim beberapa ratus rudal balistik jarak pendek ke Rusia. Pengiriman tersebut diungkap The Wall Street Journal atau WSJ. Iran membantah menyediakan senjata tersebut dalam sebuah pernyataan yang dirilis hari Jumat oleh misi tetapnya di Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB dengan mengatakan posisinya terhadap perang tersebut tidak berubah. Iran menganggap pemberian bantuan militer kepada pihak-pihak yang terlibat dalam konflik yang menyebabkan meningkatnya korban jiwa, kerusakan infrastruktur, dan menjauhnya dari genosida gencatan senjata sebagai tindakan yang tidak manusiawi. Bunyi pernyataan tersebut seperti dikutip dari New York Times Minggu tanggal 8 September 2024. Jadi, Iran tidak hanya menjauhkan diri dari terlibat dalam tindakan tersebut, tapi juga menyuruhkan pada negara lain untuk menghentikan pasukan senjata pada pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Pada bulan Maret, negara-negara G7 memberitakan bahwa mereka akan mengenakan sanksi terkoordinasi terhadap Iran jika Teheran melakukan transfer rudal. Peringatan yang diulangi pada pertemuan puncak NATO di Washington pada bulan Juli. Dalam sebuah pernyataannya pada hari Sabtu, Sean Jafet, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, menolak untuk mengonfirmasi transfer rudal tersebut secara eksplisit, tetapi mengisyaratkan adanya peningkatan kerjasama antara Teheran dan Moskow. Kami telah memperingatkan tentang kemitraan keamanan yang semakin dalam antara Rusia dan Iran sejak awal invasi skala penuh Rusia dengan Ukraina dan merasa khawatir dengan laporan ini, katanya. Dia mengatakan Amerika Serikat dan sekutu utamanya telah menjelaskan sebelumnya bahwa mereka siap untuk memberikan konsekuensi yang signifikan. Setiap transfer rudal balistik Iran ke Rusia akan menjadi peningkatan dramatis dalam hubungan Iran terhadap perang agresi Rusia terhadap Ukraina dan menyebabkan lebih banyak warga sipil Ukraina terbunuh, katanya. Kemitraan ini mengancam keamanan Eropa dan menggambarkan bagaimana pengaruh Iran yang tidak stabil menjangkau lebih jauh dari Timur Tengah dan di seluruh dunia. Namun, terlepas dari ancaman dan hubungan yang buruk antara Washington dan Teheran, Presiden AS Joe Biden memiliki banyak alasan untuk menahan diri. Salah satunya adalah bahwa pemerintah Biden telah melakukan diplomasi yang rumit dengan Iran selama berbulan-bulan, berusaha mencegah perang di Gaza meningkat menjadi konflik regional. Melalui perantara, pejabat Biden telah mendesak Iran untuk tidak melancarkan serangan militer terhadap Israel atau memerintahkan serangan besar oleh sekutunya di Lebanon Hizbullah. Dengan kampanye pemilihan Presiden Amerika yang sedang berlangsung dan Presiden Biden yang sudah tidak berdaya, seorang pejabat senior Eropa mengatakan tidak jelas seberapa kuat tanggapan Rusia nantinya. Biden telah menolak permintaan berulang kali dari Zelensky untuk mencabut pembatasan penggunaan rudal jarak jauh Ukraina untuk menyerang lapangan udara jauh di dalam Rusia. Dari lokasi tersebut, Rusia dapat menyerang Ukraina dengan bom berat yang dilengkapi sirip untuk meluncurkan dan paket GPS. Ukraina saat ini tidak memiliki rudal dengan jangkauan yang cukup untuk mencapai lapangan udara tersebut. Pada hari Jumat, Zelensky menghadiri pertemuan kelompok kontak Ukraina di Ramstein, Jerman, untuk meminta agar pembatasan dicabut, dan pada malam harinya dia mengulangi permohonannya pada hari sebuah konferensi besar tentang Eropa di Cernobbia, Italia. Dalam pernyataan tersebut, dia memohon agar pertahanan udara digunakan untuk membela diri.
Dia mengatakan Ukraina tidak akan menggunakan rudal yang disediakan oleh sekutu untuk menyerang sasaran sipil. Kami ingin menggunakannya hanya di lapangan udara militer, katanya. Orang-orang takut kami akan menyerang Kremlin, intinya. Sayang sekali kami tidak bisa. Namun, bahkan rudal yang dimintanya tidak akan pernah bisa mencapai sejauh itu, katanya. Pasukan rudal Iran ke Moskow dapat mendorong Biden untuk menyetujui rudal jarak jauh ke Ukraina, kata para pejabat AS dan Eropa hari Sabtu. Namun, pejabat Eropa tersebut mencatat bahwa Biden telah berhati-hati dalam mendorong Presiden Rusia Vladimir Putin al Moskowi bertindak terlalu jauh karena khawatir akan